Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023 yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Marilah kita awali acara ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Ikhwan Syahputra SPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, yang terhormat PJ Gubernur Aceh, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Aceh, yang terhormat Panglima Kodam Iskandar Muda atau yang mewakili, yang terhormat
Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekda Aceh, staf ahli Gubernur Aceh, para kepala SKPA dan kepala biru di lingkungan pemerintahan Aceh. Yang terhormat para kepala instansi vertikal, yang terhormat para ketua OKP, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di mana sampai dengan hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir mengikuti acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum kita memasuki kepada agenda pokok pada hari ini, kami akan membacakan surat yang kami terima dari Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh nomor 0415-PA-7-2022 tanggal 4 Juli 2022 dan surat keputusan nomor 209-DPA-7-2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang perubahan struktur dan susunan fraksi Partai Aceh pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2022 serta surat dari fraksi Partai Aceh DPR Aceh nomor 124-F-PA-A-7-2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal pengantar tentang perubahan struktur dan susunan fraksi Partai Aceh di DPRA periode 2019-2024. Adapun susunan pimpinan dan anggota fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2019-2024 adalah sebagai berikut. Ketua Tarmidi SP, Wakil Ketua Yahdi Hasan S.Ikom, Sekretaris Irfan Shah, Wakil Sekretaris Mawardi M. S.A, Bendahara Hajah Asmidar SPD, Anggota Saifuddin Yahya S.A, Insinyur Haji Azhar Abdul Rahman Sulaiman Anwar SPD MAP, Haji Dahlan Jamaluddin SIP, Haji Khalili SH, Dulfadli AMD, Ismail Ajalil SA, Tarmidi Panyang, Iskandar Usman Al-Farlaki SHI, Tunku M. Yunus, Martini SPD, Muslim Syamsuddin ST MAP, dan Junaidi. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahawa kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarnya untuk periode 1 tahun. Sementara itu, prioritas plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran santunan kerja, anggaran satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, sesuai pasal 90 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2019 tentang pengelolaan kewangan daerah disebutkan bahawa KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
Selanjutnya, sesuai dengan pasal 169 ayat 1 Peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh yang menetapkan bahawa DPR Aceh membahas rancangan kebijakan umum APBA tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh dalam rapat paripurna. Dapat kami informasikan bahawa pada tanggal 14 Juli 2022, DPR Aceh melalui rapat Badan Musyawarah telah menyepakati jadual rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023 dilaksanakan pada hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, untuk menghemat waktu, mari kita mendengarkan pidato pengantar penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2023 yang selanjutnya diikuti prosesi penyerahan dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023 kepada Saudara Penjabat Gubernur Aceh Bapak Ahmad Marzuki, Gubernur Aceh, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua, para Wakil Ketua, anggota DPR Aceh, anggota Forkopimda Aceh, Ketua Majelis MPU, Ketua Mahkamah Syariah, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala dinas, badan, kanwil, dan lembaga daerah, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2022 dalam rangka penyerahan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pemerintah Aceh telah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023 berdasarkan rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2023. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 22 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2023, rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 merencanakan pendapatan Aceh sebesar 9 triliun 600. Pimpinan, sedikit pimpinan, saya rasa pimpinan ini karena ini PJ Gubernur baru, alangkah terhormatnya Pak Agub kita kasih tempat seperti tempat gubernur-gubernur dahulu. Supaya lebih baguslah, lebih terhormat. Terima kasih pimpinan. Terima kasih, mohon maaf tadi perintahnya di sini jadi ya saya ke sana. Itu bagus, kita harus memang saling mengingatkan supaya pembangunan di Aceh ini semakin hebat, semakin bagus dan menuju Aceh yang lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Tidak selamanya gubernur itu benar, apalagi ini hari pertama saya pidato. Tadi sampai mana? Ya, 9 triliun 616 miliar 151 juta 64.969 rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah Aceh sebesar 2 triliun 620 miliar 790 juta 496.969 rupiah. Pendapatan transfer 6 triliun 993 miliar 391 juta 568.000 rupiah. Lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebesar 1 miliar 968 juta rupiah.
Selanjutnya belanja sebesar 10.383.597.999 rupiah yang terdiri dari belanja operasi 7,5 miliar bisa dibaca, kemudian belanja modal 1.110 miliar dan selanjutnya belanja tidak terduga 11.425.963.701 rupiah dan belanja transfer 1.650.593.503 rupiah. Pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 883.532.533.000 rupiah dan pengeluaran pembiayaan 125 miliar. Sehingga pembiayaan neto menjadi sebesar 758.532.533.000 rupiah. Saya rasa angka-angka ini para anggota Dewan pahami memang hal-hal yang harus dilakukan dan dapat dibaca. Data-data ini dapat dilihat, dapat dikomunikasikan langsung kepada kami. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 didasari untuk mencapai 4 prioritas pembangunan Aceh tahun 2023 yaitu 1. Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Dan keempat, penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikian substansi dasar dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang ditunjukkan oleh anggota Dewan yang terhormat. Semoga kami bisa dapat terus bekerja untuk membangun Aceh ini dengan sepenuh hati, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang terbaik bagi Aceh. Akhirnya, marilah kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengabdian kita mendapat ridho dan perlindungannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang terhormat, kita telah mendengarkan pidato dan menyaksikan penyerahan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023 oleh Saudara PJ Gubernur Aceh dalam rapat paripurna ini. Maka secara resmi DPR Aceh telah menerima rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023. Selanjutnya DPR Aceh melalui Badan Anggaran akan melakukan pembahasan bersama terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud dengan tim anggaran pemerintah Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya penyampaian pidato dan penyerahan oleh Saudara PJ Gubernur Aceh, maka selesai pula agenda sidang paripurna DPR Aceh pada hari ini. Selanjutnya marilah kita berdoa dan berselawat bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Firdaus MZ. Terusi pimpinan Falevi Kirani. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPR Aceh, yang kami hormati
Wakil Ketua DPR Aceh yang kami hormati Pak Gubernur Aceh, yang kami hormati teman-teman anggota DPR Aceh yang hadir pada hari yang berbahagia ini, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Aceh, Saudara Sekwan, dan teman-teman wartawan yang kami muliakan, para kepala SKPA yang telah hadir memenuhi undangan baik offline maupun online. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Pak Gubernur, karena ini adalah harapan baru dan masa depan Aceh dalam pembangunan Aceh. Tentunya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan melalui kesempatan yang pertama ini. Saya telah menyampaikan beberapa kali sebelum itu, dan ini adalah paripurna yang keempat. Saya sampaikan bahwa tentang pertambangan ilegal, dan ini pemerintah Aceh hanya diam. Mungkin mengenai hal itu kita harus berperhatian penuh terhadap terjadinya beberapa problematika, bahkan nyawa manusia melayang di pertambangan ilegal yang ada di Gempang. Dan kemarin mungkin kita baca di media ada chaos antara pihak keamanan, polisi dan TNI. Dan ini adalah akibat kelalaian kita. Sedangkan pemerintah PDIE tidak mampu menangani itu karena banyak maaf. Tetapi hari ini kesempatan yang keempat saya sampaikan. Dan disinilah lemahnya kita pemerintah Aceh dalam hal sensitivitas terhadap peka kita kepada rakyat. Dari sisi lingkungan misalnya, bagaimana terjadi abrasi, ini akan terjadi banjir bandang nantinya karena di bawahnya itu sudah dikerok semua. Itu kalau misalnya kita pergi malam hari ke Gempang itu, tempat pertambangan ilegal, itu seperti Singapura lampunya. Makanya kami meminta pada saat itu bahwa untuk sesegera mungkin dibentuk tim terpadu. Tetapi saudara sekretaris daerah, Sekda, cuma mendengar saja ocehan-ocehan kami. Kami yang sampaikan ini adalah apa yang terjadi, fakta yang ada di lapangan. Tetapi sampai hari ini, apakah tim itu terbentuk atau tidaknya, kami belum terima laporan. Yang jelas di lapangan itu tidak ada. Disinilah lemahnya peran komunikasi atau mengimplementasi masukan-masukan dari kami legislatif kepada pemerintah Aceh. Maka dengan itu, disinilah peran, saya pikir peran sekretaris daerah, Sekda itu harus muncul. Bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan itu. Disinilah lemahnya bahwa saudara Sekda Aceh, sehingga beberapa program-program yang misalnya yang menyentuh langsung terhadap masyarakat itu tidak bunyi. Tugas Sekda itu bukan hanya kotak hitam, kuning, dan biru. Kemudian membagikan SK sampai SK tenaga kontrak harus dibagikan oleh Sekda. Tetapi bagaimana kebijakan-kebijakan regulasi dan kebijakan mengamankan kepentingan rakyat itu harus diamankan oleh Sekda. Maka kami harap kepada Pak Gubernur untuk lebih baik komunikasi. Kami sebenarnya sudah lelah berkonflik terus antara eksekutif dan legislatif. Dan ini dibuktikan bahwa banyak rekam jejak digital yang memang hari ini terbukti bahwa peran saudara Sekda tidak maksimal dalam tata kelola pemerintahan. Bagaimana kita untuk menciptakan pemerintahan clean governance dan good government. Sedangkan personality yang tidak bisa mencakupi dan memonitoring terhadap mengintegrasikan berbagai SKPA sehingga program-program itu menyentuh dan menurunkan angka kemiskinan. Dan kami minta kepada Pak Gubernur untuk sesegera mungkin mengganti saudara Sekda atau mengevaluasikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Fahli Fikirani. Mungkin langsung ke tanggapan Bapak Gubernur. Benar? Izin pimpinan, izin. Sekalian nanti tanggapan pimpinan. Saya rasa ini karena Pak Fahlevi ini sudah keempat kali dia interupsi masalah ini. Jadi kita pikir alangkah bagusnya kita minta tanggapan sedikit saja dari Bapak PJ kita. Mohon pengertiannya ya teman-teman. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPR, seluruh anggota DPR Aceh. Saya baru masuk di sini dan semua yang disampaikan sudah saya lakukan. Yang pertama, kita buat komunikasi. Sebagaimana yang Bapak ketahui tentang PON, Penyu PON agak lama, kemarin kita selesaikan. Yang kedua, yang Bapak sampaikan itu sudah ada di pikiran saya karena saya mantan Pangdam sini. Insya Allah minggu depan saya akan berangkat ke Jakarta. Makanya saya kurang suka semuanya ditulis karena apabila itu tidak terjadi, itu hanya akan memberikan harapan pada masyarakat. Namun itu akan ada beberapa orang yang akan masuk untuk mengatur ini semua. Saya mendengar ada rencana bahwa tambang-tambang ilegal itu menjadi tambang rakyat. Sebagaimana juga di daerah timur itu ada ilegal untuk minyak. Itu harus kita atur semua memang. Semua ini sebenarnya bukan tanggung jawab Sekda, tanggung jawab saya. Nanti saya akan bertanggung jawab semuanya. Biar Sekda mengkoordinasikan semua dinas yang ada. Tanggung jawab saya yang akan mengurus ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua bisa kita eksekusi. Dengan harapan saya didukung oleh bapak-bapak anggota DPR Aceh, saya mohon dukungannya untuk hal ini. Namun semua perlu waktu. Kemarin untuk venue PON dalam waktu 5 hari selesai itu, saya bisa tanda tangan. Namun ternyata ya saya laporkan juga di sini, harus ada DED rupanya. Kemarin melaporkan DED perlu 5 bulan, enggak saya bilang, saya tanda tangan 5 hari. Berarti DED lebih cepat. Nah, jadi mohon bantuan, dukungan semua pihak, mari bersama-sama kita bekerja untuk ini, kita akan selesaikan, namun perlu waktu. Sekarang bertanya, beri saya waktu untuk menyelesaikannya. Tentunya kan untuk hal apalagi tambang, perlu ada koperasi, siapa yang nanti hulu hilirnya harus selesai, banyak yang harus kita kerjakan. Pelabuhan, bandara, jalannya, siapa yang nanti akan membeli dan segala macam itu harus jelas semua. Nanti akan kami laporkan secara diskusi masing-masing kita di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, untuk sementara saya jawab seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih Bapak PJ. Terus pimpinan. Luar biasa. Pimpinan, Jadi Bang Herile, karena awal Bang Heril, satu Dungku Anwar, mungkin nanti tak kalah solong. Silakan Bang Heril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan dan anggota Banggar yang saya hormati, Pak Gubernur, Forkopimda, serta hadirin yang hadir di tempat ini yang saya muliakan. Ada beberapa persoalan memang yang ingin saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Tadinya ketika Pak Gubernur menanggapi apa yang disampaikan rekan kami sangat bersemangat, kiranya kami berharap apa yang kami sampaikan nantinya bisa direalisasikan. Pertama, Pak Gubernur, ingin kami sampaikan bahwa ini terkait dengan Bank Aceh. Bank Aceh itu didirikan semenjak tahun 1957 dengan nama Bank Kesejahteraan Rakyat Aceh. Saat itu ditargetkan Bank Aceh akan memberi kesejahteraan untuk semua kalangan rakyat Aceh. Namun hari ini rakyat kecil terutama pedagang kaki lima dan pedagang kecil lagi lainnya belum merasakan manfaat dari keberadaan rakyat Aceh. Perhatian sesuai tertib nyokagatan. Jadi lembeki izin Bang Heril satu azan terlanjut untuk sementara sidang terskor sampai pada minit 50 minit. Berarti sidang terskor sampai nya 20 minit, berarti setengah 5 lewat 5 dah damang lom. Gimana? Terima kasih. Sidang kita skor.
Skor kita cabut. Sidang kita lanjutkan. Silakan Pak Khairil teruskan. Baik, makasih pimpinan. Pak Gubernur, ada beberapa persoalan yang ingin kami sampaikan. Pertama terkait dengan Bank Aceh. Bank Aceh yang dibentuk tahun 1957 dengan nama Bank Kesejahteraan Rakyat Aceh, targetnya memang untuk mensejahterakan rakyat Aceh, terutama terhadap rakyat kecil. Dalam hal ini dalam pengembangannya, para pedagang kaki lima, pedagang kecil sampai hari ini belum merasakan manfaat keberadaan rakyat Aceh. Saya dalam sidang ini mengusulkan kepada Pak Gubernur, kiranya dalam RUPS ke depan, rapat umum pemegang saham ke depan, supaya dapat menyisihkan dari laba Bank Aceh untuk diberikan sebagai pinjaman tanpa bunga kepada pedagang kaki lima, pedagang kecil. Ini harapannya. Dan ini sudah dilakukan oleh Bank NTB. Yang saat itu Bank NTB belajar syariahnya ke Aceh. Tapi duluan mereka yang melakukan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Dan kenapa ini saya sampaikan dalam forum ini? Karena ini merupakan kewenangannya pemegang saham, bukannya kewenangan direksi. Ini perlu saya sampaikan. Dalam rapat pemegang saham selama ini belum terfikir ke arah pemberdayaan pada pedagang kaki lima. Pak Gubernur selaku pemegang saham dominan Bank Aceh, kiranya kami mengharapkan supaya kami ulangi dalam rapat umum pemegang saham ke depan, supaya menyisihkan, memprogramkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pedagang kaki lima dengan memberikan pinjaman tanpa bunga. Ini perlu dicatat. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Gubernur, ini terkait dengan UUPA di pasal 192, di mana ditegaskan bahwa zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Dan ini belum pernah direalisasikan. Rakyat Aceh mempertanyakan, karena rakyat Aceh dominan syariat Islam di Aceh. Kiranya pajak ini menjadi pajak zakat yang kiranya bisa diberdayakan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Kalau bahasa Aceh kami sampaikan Pak Gubernur belum nggak bisa bahasa Aceh ya. Zakat itu sebagai salah satu faktor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena kenapa? Zakat itu diterima langsung oleh rakyat. Nih, ini yang benar. Kiranya kita berharap bahwa supaya pimpinan daerah Pak Gubernur untuk merealisasikan terhadap pasal ini. Ini yang kedua. Yang ketiga terhadap BPKS, Pak Gubernur. Rakyat Aceh menunggu kapan adanya perdagangan bebas di Sabang, yang sampai hari ini belum terlaksanakan. Fungsi BPKS pertama sebagai pelabuhan bebas, juga perdagangan bebas, dan ini belum pernah terlaksana. Itu kira-kira Pak Gubernur, kita berharap bahwa melalui Pak Gubernur kita yakin bahwa ini mampu direalisasikan. Demikian, saya rasa. Makasih atas tanggapannya, Pak Gubernur. Terima kasih Pak Khairil. Bang Wan, silakan Bang Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh, yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Bapak Sekwan, serta para hadirin yang saya muliakan. Saya cuman ingin mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan kepada gubernur yang lama. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena gubernur yang lama
sampai saat ini, sampai beliau habis masa jabatan, apa yang kami sampaikan tidak pernah direalisasikan. Ini berkenaan dengan pendidikan Pak Gubernur, dan wajib Pak Gubernur ketahui. Salah satu sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh yang lebih dikenal dengan MAN Model. MAN Model itu Pak, statusnya negeri. Tapi sayangnya, tempat berdirinya MAN Model, tanahnya itu milik orang, bukan milik pemerintah. Dan MAN Model sekarang untuk tahun 2022 prestasinya 92% siswa di situ lewat di universitas negeri, baik itu Universitas Umum Syah Kuala ataupun UIN. Itu 98% Pak yang lulus di universitas. Jadi hasil penelitian dari tim untuk menilai layak ataupun tidaknya bangunan MAN Model untuk dipergunakan, hasil yang ditemukan bahwa seluruh infrastruktur baik lokal ataupun ruang guru ataupun musala itu sudah tidak layak pakai lagi. Sudah tidak layak pakai. Kepala sekolah mengambil inisiatif untuk mendirikan tangga darurat. Apabila terjadi gempa, siswa-siswi di situ bisa turun dari tangga darurat. Kalau sempat Pak. Kalau tidak sempat, waqfu anna semua. Jadi yang memang MAN Model itu Pak, statusnya vertikal. MAN Model vertikal. Tapi yang sekolah di MAN Model, Bambandum Bi Aceh. Keturunan orang Aceh. Zuriatnya orang Aceh yang sekolah di situ. Yang dididik dan yang dicerdaskan di situ. Saya sudah sampaikan pada gubernur yang lama, berdasarkan surat dari Kanwil Kemenak Aceh pada bulan April 2021 kepada Bapak Gubernur, Kanwil Kemenak Aceh mengharapkan dihibahkan sepetak tanah untuk didirikan bangunan MAN Model yang lain. Persoalan infrastruktur akan dibantu oleh Kementerian Agama di pusat. Kok kita hanya menyediakan tanah saja untuk mendidik anak kita tidak mau? Create. Pak Sekda, pun begaut. Bulan 4 2021 sudah dilayangkan surat oleh Kanwil Kemenak. Tapi sampai saat ini Bapak Sekda tidak peduli. Aceh Carong, apa Carong? Itu model pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Dengan dana yang begitu besar untuk pendidikan Aceh, tapi masyarakat Aceh tidak carong. Gagal gubernur yang lama dalam persoalan pendidikan di Aceh. Oleh karena itu Bapak Gubernur, saya berharap kepada Bapak Gubernur, jangan Bapak titipkan persoalan ini kepada Pak Sekda. Beliau tidak mampu bekerja. Beliau tidak mampu bekerja. Bukti, kerja Sekda bukan mengintervensi sampai ke kabupaten. Terus macam mana ni apa kau kepera? Yang tanah untuk MAN Model mentang hai ini fikir karu. Apa itu Sekda? Ini mohon dievaluasi Pak Gubernur. Kemudian di dalam ruang sidang yang terhormat ini saya berharap kepada Bapak Gubernur untuk memberikan sedikit tanggapan persoalan surat daripada Kanwil Kemenak Aceh bulan 4 tahun 2021 tentang permohonan hibah tanah untuk didirikannya MAN Model yang baru. Mohon tanggapannya Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wan. Mungkin nyo ka le cacat
Dan mungkin satu gubi tanggapan masul oleh Bapak Gubernur. Siap. Ya mungkin kena cik bermaksud karena pekoh wate atau kesempatan anggota dewan untuk menyatakan pendapat instruksinya. Nabi pimpinan urinang pimpinan. Ai inang ke. Ranah kan urinang pimpinan lom. Nabi nya kesempatan. Satu puan mudah rezeki na segera mendapatkan. Jadi maksudnya mana Kak? Jadi nyo kan mandu murunyo Pimpinan Nabi pimpinan. Gebi. Okey. dengar le Kak. Okey. Tadi bebek kacau. Jadi pegahabat yang singkat padat mentong Siap. supaya bandu mendemung. Nya kira-kira tak penting dengar kok pegah mentong. Lagi kan? Lanjut. Silakan Kak. Okey, Singkat baik. padat mentong. Terima kasih pimpinan. Beres pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak VJ Gubernur Aceh. Selamat bertugas Pak. Hari ini perdana sidang. Saya tertarik first impression saya dengan Bapak. Saya lihat tadi Bapak optimis bisa membawa Aceh ke arah yang lebih baik. Jadi saya rasa lebih baik bukan putra asli Aceh tapi bisa membangun Aceh daripada putra asli Aceh mempermainkan kepentingan Aceh. Jadi yang ingin saya sampaikan Pak, yang ingin saya adukan ada 3 hal yang ingin saya adukan nasib ke Bapak PJ. Karena saya rasa tadi Bapak insya Allah optimis ke depan ya Pak. Yang pertama, nasib yang pertama yaitu nasib tentang bendera Aceh Pak. Bapak PJ yang terhormat, saya yakin Bapak dari kalangan militer ini saya rasa Bapak bisa mengklirkan masalah bendera Aceh Pak. Bendera Aceh yang tertuang dalam Kanun nomor 3 tahun 2013, kemudian bendera itu hasil persetujuan dalam MOU Helsinki bab 1.1.4 yaitu titik 5 yaitu Aceh has the right to use regional symbols including a flag, crest and a hymn. Itu perjanjian bersama Pak, tolong jangan diingkari, mohon diperjuangkan. Selanjutnya tentang perbatasan Aceh Pak. Tercantum dalam MOU juga bab 1.1.4 yaitu the border of Aceh correspondent the border 1 July 1956. Perbatasan Aceh merujuk pada 1 Juli 1956. Itu bagaimana? Di mana sebenarnya perbatasan Aceh? Ini tanggung jawab Bapak juga. Ini perdana. Memang maaf Pak, banyak sekali beban yang harus Bapak pikul karena kemarin nggak selesai Pak. Ini mohon diteruskan Pak. Selanjutnya yaitu tentang nasib guru kontrak Pak, mohon responnya Pak ke depan karena ada sekitar 10.000 nasib guru kontrak yang akan diselesaikan tugasnya di tahun 2023 mendatang ini. Mohon Pak pertimbangannya, kebijaksanaannya terhadap nasib guru kontrak karena bagaimanapun kita ini hari ini berhasil karena jasa guru. Baik, terima kasih. Saya rasa itu Pak 3 nasib yang ingin saya adukan ke Bapak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo buka teman yang Kak Martini. Nahan patih rona Pak Ketua. Pimpinan, izin pimpinan. Pimpinan Ku Yunus. Sirotu bendang. Boleh. Nona kena interupsi. Abi? Ini aman? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salam kepada Rasulullah. Yang kami muliakan pimpinan DPR serta wakilnya, Bapak Gubernur yang kami muliakan, serta seluruh kawan-kawan DPR yang kami muliakan. Saya sedikit saja, izin pimpinan dan Pak Gub, sebenarnya ini sudah sangat sering saya sampaikan. Kalau Bang Fehlevi sampaikan tadi beliau menyampaikan 4 kali,
Saya sudah 3 tahun menyampaikan hal yang sama. Mungkin kawan-kawan begitu saya pegang mic sudah tahu ini pasti masalah Kuala. Ini pasti masalah Kuala. Sudah 3 tahun saya sampaikan. Kuala Idicut Darul Aman Aceh Timur menjerit sangat. 1 tahun sekali bot masyarakat di sana hancur. Karena kenapa? 20 miliar lebih. Sudah terserap anggaran tapi kualanya tidak berfungsi. Ini perlu dicatat. Setiap 1 tahun ketika, karena di sana tidak ada rambu-rambu ketika nelayan balik dari laut, tersangkut, dihantam ombak, hancur. Nah ini harapan saya mungkin dengan Bapak Gubernur yang baru, tidak perlu saya jelaskan. Saya secara pribadi karena saya putra Aceh Timur, membuat DID sendiri, sudah ada konsultan, saya serahkan sama pemerintah Aceh, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Saya yakin-yakinnya kepada Bapak Gubernur yang baru, karena Bapak Gubernur takut sama Allah. Saya yakin itu. Kita akan dipersoalkan esok hari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Tiap-tiap kita adalah pemimpin dan akan dipersoalkan apa-apa yang kita pimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hanaudip. Atau tak bah kejauh Bapak PJ Gubernur Bacut le. Jit. Yang penting sangat Kak Martin yang bahasa Inggris nah. Mungkin Pak yang paling penting tuh Kak Martin itu. Dia bahasa Inggrisnya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab saja Bapak. Yang pertama tentang Bang Aceh. Saya punya persoalan dengan Bang Aceh waktu saya Pangdam. Sehingga itu bagian yang akan saya bereskan. Saya membuat keramba di Langkahan sana. Tapi uangnya tidak cair-cair UMKM. Saya kejar-kejar, akhirnya keluar dia. Tadi siang baru saya ketemu dengan Bang Aceh, bukan Bang Aceh, dengan Bapeda. Karena di Pulau Aceh itu ada sawah yang perlu diairi. Saya minta dari CSR Bang Aceh bisa ada nggak? Ternyata bisa. Jadi untuk Bang Aceh sedang saya kerjakan. Nanti untuk selanjutnya tentang pedagang kaki lima dan yang lain kita akan lanjutkan. Saya tidak banyak janji tapi sudah saya kerjakan untuk Bang Aceh. Termasuk kalau Bapak lihat Pulau Aceh itu sawahnya setahun sekali baru bisa panen. Kalau Bang Aceh membantu di situ, tadi siang baru saya bicara sebelum Jumatan, saya minta ada bantuan Bang Aceh untuk mengairi. Namun mungkin baru tahun depan akan dibentuk embungnya. Sekarang hanya bantu pengairannya untuk sawah sehingga bisa 3 kali panen untuk sawah di Pulau Aceh. Kedua untuk Muhammadiyah dan dari Ibu. Sekarang ini ada Prof Mawardi di belakang saya. UUPA akan kita bahas karena berkait dengan yang lain, dengan dana otsus. Saya berharap September selesai karena sudah masuk prolegnas, tahun depan harus sudah keluar. Itu mungkin tinggalan kita 20 tahun ke depan. Jawaban secara umum, setelah ini Bapak Ibu langsung panggil kepala dinas kalau ada masalah, diskusikan di situ. Langsung sampaikan di situ. Kita akan eksekusi. Tidak boleh ada yang lambat-lambat. Kalau saya berjanji misalnya Muhammadiyah selesai Pak bulan depan, uangnya siapa? Sekarang sudah diajukan. Kita akan selesaikan semua, panggil kepala dinas, dilaporkan saya, caranya bagaimana, harus cepat selesai. Tidak boleh ada masalah yang 3 tahun, 4 tahun. Yang tadi saya sampaikan, PON 2,5 tahun itu, hanya tanda tangan. Sudah saya tanda tangani kemarin, ternyata masalah. Jadi termasuk tentang kanun Aceh, Ibu tahu ada masyarakat di selatan sana yang sekarang masih pakai KTP Medan. Karena tidak ada jalan. Pernah ke situ? Belum mungkin, saya sudah Bu. Jadi tentang perbatasan, ada masyarakat Aceh lebih mudah ke Medan daripada ke Aceh. Kemudian tentang Kuala, saya juga sudah urus itu. Pak, saya buka Kuala 1. Saya pernah kumpulkan Panglima Laut seluruh Aceh. Dan masalahnya Kuala, mereka hanya akan bisa melaut dan kembali ke darat kalau Kuala terbuka.
Itu saya sudah urus satu, memang sulit. Mulai dari DED, AMDAL segala macam sulit, tapi satu sudah selesai. Itu bagian persoalan kita memang. Ini prosesnya masih kita nunggu petunjuk dari atas, kaitannya dengan kanun. Sebenarnya kita punya kebebasan melaksanakan ekspor, namun bagaimana supaya, nah ini Prof Mawardi yang nanti bertugas di melaksanakan itu, supaya kanun itu, UPA itu bisa dikerjakan dengan benar, karena banyak peraturan-peraturan yang sebenarnya belum kita petakan supaya ini semua berjalan. Untuk itu ke depan Bapak, Ibu silahkan langsung komunikasi dengan Kepala Dinas, panggil, kemudian akan dilaporkan saya, dan Bapak akan well informed mendapat informasi apa-apa yang saya sampaikan ke dinas langsung, kemudian dinas langsung akan komunikasi ke saya, sehingga kita kalau ada rapat paripurna gini sebenarnya tidak akan banyak persoalan yang terhambat, karena tidak banyak yang saya tahu, namun perlu masukan-masukan. Tetapi apabila diskusi itu dilaksanakan informal terus-menerus, termasuk saya dengan seluruh anggota DPR, mungkin persoalan-persoalan akan selesai, kita petakan satu-satu. Namun semuanya tidak dalam waktu dekat. Bapak tadi ngurus kuala, sampai sekarang belum selesai. Saya baru selesai Pak, tingkat AMDAL Pak. Namun tinggal nunggu dari Kementerian Perdagangan. Kemudian masalah Sabang. Sabang juga minggu depan baru akan saya bicarakan di level yang lebih atas. Jadi mohon saya diberi waktu, kita nggak usah bicara yang lalu, setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, surat saya sudah bilang, enggak. Kita ke depan bagaimana kita lakukan bersama. Bapak Ibu mohon panggil kepala dinas saya sesuai dengan komisi masing-masing, apa-apa yang belum selesai, apa-apa yang harus saya kerjakan, kita sama-sama komunikasi. Pemerintahan itu adalah kami dengan DPR, kita sama-sama. Mudah-mudahan dengan kita terus ada komunikasi, ini berlanjut. Tidak boleh ada Muhammadiyah MAN seperti itu yang tidak terurus sekian lama. Apa langkahnya? Harus cepat kita. Tapi komunikasinya langsung ke kepala dinas Pak. Ada hal-hal yang saya tidak tahu, nanti kepala dinas bagaimana langkahnya kami akan kerjakan. Lupakan lalu, startlah sejak tanggal saya pelantikan kemarin sampai besok saya diberhentikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit melegakan ya Bu Martini. Jadi untuk selanjutnya, karena ini PJ Gubernur kita ini baru hari pertama hadir di forum sidang kita. Jadi ini adalah saudara kita yang kita akan sama-sama berjuang dengan beliau untuk mewujudkan apa-apa yang sudah disepakati di dalam MOU Helsinki. Bersabar saja. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? 1-2 lagi aja ya. Terakhir ya. Oke, terakhir. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua beserta seluruh anggota Dewan, pimpinan yang hadir, Saudara Gubernur, Pak Sekda dan seluruh kepala SKPA yang berhadir, Bapak-bapak Prokopimda yang berhadir yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang di dalam ruangan ini. Yang pertama, Pak PJ Gubernur, tentu hari ini ada suasana baru di sidang paripurna DPR Aceh, ada harapan baru. Walaupun Bapak baru dilantik lebih kurang 10 hari, tapi bibit-bibit kebahagiaan dan harapan cerah ke depan mudah-mudahan tercapai dengan kita bekerja secara sama-sama. Bekerja sama-sama ini tentu saya juga ingin menyampaikan dalam forum yang berbahagia ini, ada laporan kolega kami Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Hari ini ada keluar berita Pak Gubernur di Serambi halaman 14, itu Bapak Wakapolres Simelu menyuntik vaksin pada sapi. Jadi memang terluka juga hati saya Pak. Saya kuliah lama-lama kok Pak Waka yang suntik sapi gitu.
Jadi secara aturan Pak Gubernur ini tentu menyalahi ya etik dan peraturan perundang-undang yang ada, namun bukan arti untuk memperbesar masalah ini. Dalam hal penanggulangan wabah PMK kita perlu serius Pak, perlu serius untuk menanggulangi wabah ini gitu. Tentu pemerintah pusat telah menunjukkan keseriusannya. Saya dengar kabar kemarin anggaran untuk obat, vaksin dan operasional PMK telah diberikan plot untuk Aceh sebanyak 75 miliar, alhamdulillah. Tapi untuk pelaksanaannya perlu lagi ditinjau Pak Gubernur SK gugus penanganan MK yang telah ditandatangani oleh gubernur yang lalu. Karena di situ mungkin ada masih beberapa pihak yang belum dimasukkan di dalam SK itu, sehingga mungkin ini juga mengakibatkan kerjanya agak lambat. Karena ini sudah agak lama PMK wabah ini Pak Gubernur, mudah-mudahan Aceh tidak lagi di peringkat ketiga nasional, lama-lama menurun, dan hari kurban telah kita lalui, alhamdulillah baik semua, kawan-kawan di lapangan bekerja dengan baik. Saya berharap masalah berita di Serambi tadi ini juga ya bukan ditegur Pak Gubernur ya, disampaikan saja, biarlah berikan fungsi dan wewenang untuk suntik menyuntik itu pada ahlinya gitu, nggak usah yang lain-lain nyuntik gitu ya Pak MD. Siap, terima kasih Pak Gubernur, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa semua kita sudah dapat signalnya yang bahwa semangat kita sama, mulai daripada manusianya kita harus rawat, termasuk juga binatang-binatang yang ada di Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya pidato dan penyerahan oleh Saudara PJ Gubernur Aceh, maka selesai pula agenda sidang paripurna DPR Aceh pada hari ini. Selanjutnya mari kita berdoa dan berselawat bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Firdaus MZ. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hadirin kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri rapat paripurna ini, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, anggota Dewan yang terhormat dan juga pimpinan, Saudara PJ Gubernur Aceh, para unsur Forkopimda Aceh, serta kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti sidang paripurna hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPR Aceh kami nyatakan ditutup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.